Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya akan bahas mengenai transformasi Laplace. Oke, sebelum mengenai transformasi Laplace, saya akan kembali dulu mengenai apa yang disebut sebagai transformasi Fourier. Jadi, dalam transformasi Fourier, kita memiliki persamaan yaitu X omega adalah integral xt dikalikan dengan E pangkat min J omega T. Nah, di sini inspirasi dari Fourier adalah suatu sinyal yang tidak selalu periodik, tidak harus periodik, dia itu bisa didekomposisi menjadi sinyal-sinyal sinusoidal lain sebagai penyusunnya. Makanya di sini ada E pangkat min J omega T yang di sini itu dia mewakili persamaan sinusoidal. Nah, di sini transformasi Fourier ini bermanfaat untuk menganalisis sinyalnya itu yang dia itu steady. Di sini dia terdiri dari cos dan sin, di mana sin dan cos itu dia nilainya selalu di antara min 1 sampai 1 dengan osilasi yang konstan seperti itu. Nah, di sini transformasi Fourier tidak pas kalau digunakan untuk analisis sinyal yang dia itu tidak steady. Jadi di sini itu istilahnya dia steady karena dia bergerak seperti terus, selalu 1 sampai min 1. Pada kenyataannya banyak sekali sinyal-sinyal yang dia itu nilainya itu dia akan menurun atau menaik. Misalnya di sini ada seperti ini, atau sepanjang waktunya dia akan menurun seperti ini. Nah, ini akan berbeda dengan analisis transformasi Fourier. Nah, di sini kita akan melihat di mana Laplace berperan. Dari sisi asal-usulnya, sebenarnya Laplace itu dia terinspirasi dari Fourier. Meskipun secara asal-usul, secara inspirasi asalnya itu dia tidak langsung mengambil inspirasi dari Fourier. Namun, dia digunakan untuk analisis suatu persamaan fungsi eksponensial. Ternyata ketika diturunkan, dilanjutkan disusun persamaannya, dia dekat dengan persamaan transformasi Fourier. Oke, nah di transformasi Fourier E pangkat min J omega T ini dia asal-usulnya adalah E pangkat J omega T ini kita bisa sebut sebagai fungsi kernel. Nah, di sini fungsi kernelnya ini hanya digunakan untuk sinusoidal seperti yang tadi saya sampaikan. Dia steady, kondisinya ya seperti itu terus, 1 min 1 terus. Artinya nilai maksimum sama minimumnya itu selalu 1 min 1. Osilasi dan steady. Nah, pada analisis Laplace, dia menggabungkan antara dua hal, yaitu osilasi dengan sinusoidal dan eksponensial. Nah, eksponensial ini dia akan bisa berbentuk besar atau dia akan berbentuk menurun, menghasilkan nilai yang konvergen. Dia akan menuju ke satu nilai limit tertentu. Dengan kalau dia besar, dia akan tidak akan menuju tak hingga. Nah, persamaan fungsi kernel untuk Laplace ini bisa didekati oleh persamaan asal di transformasi Fourier. Jadi kalau di transformasi Fourier kita E pangkat J omega T ini untuk osilasi, eksponensial persamaannya apa? Nah, eksponensial persamaannya adalah E pangkat sigma T. Di mana kalau sigmanya itu positif, dia akan membesar. Kalau sigmanya negatif, dia akan menuju 0. Oke. Dari dua persamaan ini, kalau kita gabungkan menjadi E pangkat sigma T, E pangkat J omega T, ini adalah fungsi kernel untuk transformasi Laplace. Ini bisa kita gabungkan menjadi E pangkat sigma plus J
omega T. Nah, di sini kita bisa dapatkan, oh ternyata fungsi kernel untuk Laplace adalah E pangkat sigma plus J omega T, di mana sigma plus J omega ini dia menjadi bilangan kompleks, tidak hanya sekedar bilangan imajiner seperti pada transformasi Fourier. Di sini, dengan menyatakan suatu S adalah sigma plus J omega, kita bisa dapatkan fungsi kernel untuk transformasi Laplace adalah E pangkat ST, di mana S adalah suatu bilangan kompleks. Dengan sigmanya ini kita sebut sebagai faktor peredam atau faktor decay, dengan omeganya adalah frekuensi. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana persamaan untuk transformasi Laplace? Ada banyak cara untuk menghasilkan persamaan transformasi Laplace. Paling gampang adalah kita menurunkan atau melakukan generalisasi dari transformasi Fourier. Pada transformasi Fourier, E pangkat min J omega T itu adalah konjugasi dari fungsi kernel untuk transformasi Fourier. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah pada transformasi Fourier, T-nya itu dia dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini kalau kita plot, ya akan sinusoidal seperti ini terus untuk sin sama cosnya. Pada transformasi Laplace, dia ada faktor decay. Kalau misalnya sigmanya kurang dari 0, dia akan menuju ke 0, tapi di sebelah kiri sumbu 0, dia akan membesar menuju min, pada T min tak hingga dia akan menuju tak hingga. Begitu juga pada ketika sigma lebih dari 0, meskipun dia membesar, tapi sebenarnya ketika ini misalnya garis nolnya, sumbu nolnya dia akan mengecil. Jadi kalau kita katakan konvergen pada fungsi kernel Laplace untuk sigma kurang dari 0, pada untuk T min tak hingga minus tak hingga itu juga sebenarnya tidak konvergen juga. Makanya pada Laplace biasanya kita hanya batasi untuk T-nya adalah 0 sampai tak hingga. Makanya kadang Laplace itu disebut sebagai Laplace one side atau satu sisi. Sehingga bagaimana generalisasinya? Nah, yang pada transformasi Fourier ini E pangkat J omega T kita ubah menjadi E pangkat ST. Kemudian T-nya kita ubah menjadi dari min tak hingga menjadi 0 sampai tak hingga. Kita bisa dapatkan transformasi Laplace. Laplace transform adalah X S, karena variabelnya adalah S, integral xt pangkat E kali pangkat min st dt dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah transformasi Laplace. Bagaimana kalau transformasi baliknya? Nah, perlu kita ketahui pada fungsi kernel Laplace ini memang ada dua faktor ya. Ada dua faktor yaitu sinusoidal dan faktor Daman. Nah, faktor Daman di sini dia bernilai tertentu. Jadi sigmanya ini dia bernilai tertentu. Nanti akan kita amati nilai sigma berapa yang diizinkan. Sedangkan pada faktor frekuensi, komponen frekuensi, dia semua nilai frekuensi yang digunakan untuk diamati. Jadi, pertanyaannya adalah pada faktor Daman segini, bagaimana komposisi masing-masing frekuensi yang ada. Bagaimana bentuk persamaannya, kita bisa turunkan juga dari transformasi balik Fourier. Dengan pendekatannya adalah, kalau pada transformasi Fourier balik, inverse Fourier transform, xt adalah 1/2pi integral x omega E pangkat J omega T d omega, dengan omeganya atau frekuensinya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini kita bisa langsung
turunkan menjadi transformasi Laplace dengan mengubah, kalau kita tahu S adalah sigma plus J omega, kita tahu bahwa omega adalah S in sigma per J. Dengan fungsi kernelnya, ya di sini adalah fungsi kernel, langsung kita bisa ganti menjadi fungsi kernel untuk transformasi Laplace. Jadi, inverse Laplace transform bisa kita peroleh dari 1/2pi XS E pangkat ST. Kemudian, D-nya D berapa? Harusnya DS. Nah, DS-nya ini, karena kalau kita turunkan dari transformasi Fourier, ini akan menjadi sini. Nah, ini karena dari transformasi Fourier adalah d omega, kita harus ubah d omega menjadi ds. Ada faktornya. Di transformasi Fourier, d omega, kita kalau mau ubah ke transformasi Laplace, harus kita turunkan pelan-pelan. D omega adalah ds min sigma per J. Ini akan menjadi sigma itu konstan, seperti tadi dia nilainya tertentu, maka d omega itu sama saja seperti ds. Nah, makanya di sini akan kita peroleh ds per J. Sehingga transformasi Laplace baliknya, inverse Laplace transform, xt adalah 1/J 2pi integral xs e pangkat st ds. Integralnya dari mana sampai mana s-nya? Nah, s itu adalah sigma plus j omega. Sigmanya tertentu, omeganya yang kita iterasi. Makanya di sini dari mana? Dari sigma min j omega sampai sigma plus j omega. Omeganya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini adalah transformasi Laplace balik. Kalau saya tulis yang satunya, Laplace transform adalah x s integral xt e pangkat st dt, t-nya dari 0 sampai sehingga kita peroleh ini adalah pasangan transformasi Laplace dari suatu xt menjadi xs, dan transformasi Laplace baliknya adalah dari xs menjadi xt. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana hubungan antara Fourier sama Laplace sebenarnya kalau dari sisi pemetaan fungsinya. Pada transformasi Laplace, kita mengenal yang namanya bidang Laplace. Ini adalah bidang Laplace atau bidang S atau kita sebut sebagai S-plane, di mana ini adalah domain dari si Laplace, masukan dari Laplace sendiri. Ini adalah sigma, ini adalah J omega, ini adalah origin. Kalau kita punya suatu titik S, katakanlah S1 di sini, kalau kita transformasi Laplace, ini S-plane ini adalah berbentuk bilangan kompleks atau bidang kompleks. Kita transformasi Laplace akan menghasilkan bidang Laplace yang dia juga berupa bilangan kompleks. Bidang Laplace. Di sini adalah untuk XS ya. Jadi di sini adalah real dari XS. Di sini adalah imajiner dari XS. Katakanlah saya punya X1 di posisi ini. Nah, ketika dilakukan transformasi Laplace, dia akan menghasilkan nilai XS 1 katakanlah. Nah, dia berada pada bidang ini. Untuk posisinya di mana? Kita transformasi short, oh ternyata nilainya di sini misalnya. Ini adalah XS 1.
Tadi saya katakan di awal bahwa transformasi Laplace adalah bentuk umum dari transformasi Fourier. Kita bisa amati di sini. Pada transformasi Fourier, dengan S adalah sigma plus J omega, sebenarnya ini Laplace, pada Fourier itu sigmanya adalah 0, sehingga S sama dengan J omega. Makanya ketika kita amati dari sisi bidang S ini, sama saja bidang S dengan sumbu sigmanya itu hanya bernilai 0 saja. Kalau kita map, kalau kita petakan di sini. Kalau kita petakan di sini, transformasi Fourier adalah memiliki titik asalnya itu bidang S yang memiliki koefisien redaman sama dengan 0. Kalau kita gambarkan seperti ini, maka yang sumbu real atau sumbu sigma ini bisa kita hilangkan karena sigmanya selalu 0 di transformasi Fourier. Jadi ketika kita mengamati transformasi Fourier, katakanlah di sini adalah Fourier, ini hasilnya adalah S-plane, di sini Laplace plane. Kalau kita anggap ini adalah transformasi Fourier, ini adalah real dari X omega. Di sini adalah imajiner dari X omega. Jadi misalnya, di frekuensi katakanlah 2pi misalnya, ketika dipetakan dia menghasilkan nilai di sini. Ini adalah J omega 1 katakanlah. Di sini adalah X omega 1. Sebelumnya kita tahu bahwa pada dua frekuensi yang saling konjugasi, nilainya juga akan dikembalikan. Pada J min J omega 1, dia pasti pemetaannya akan di X min omega. Begitu juga frekuensi-frekuensi yang lain. Misalnya kita punya min J frekuensi 2, ketemunya di katakanlah di sini. Ini adalah X omega 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di transformasi Fourier, kita plot antara frekuensi dengan magnitudo dari X omega ini. Yang kedua adalah kita plot antara frekuensi dan fase dari X omega ini. Jadi, biasanya yang kita plot adalah bukan real sama imajiner, tapi satu-satu antara magnitudo di sini dan sudut di sini. Jika kita plot, sumbu frekuensi kita letakkan secara horizontal seperti ini. Kemudian ini adalah besar dari X omega. Katakanlah di frekuensi 1, omega 1, besarnya tadi katakanlah ini yang omega 2, besarnya segini. Kemudian yang frekuensi 2, dia besarnya misalnya hampir sama. Nah, ini adalah representasi dari kita amati dari bidang kompleks untuk transformasi Fourier menjadi hanya magnitudo saja. Begitu juga kalau kita amati untuk sudutnya. Oke, saya kira seperti itu bagaimana kita mengamati Laplace kemudian hubungannya dengan Fourier. Sehingga kita bisa katakan bahwa transformasi Laplace ini bentuk umum dari transformasi Fourier, atau transformasi Fourier itu bentuk khusus dari transformasi Laplace, di mana sigma atau faktor redamannya sama dengan 0. Oke, saya kira itu untuk kali ini.